Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan memberikan ringkasan atau rangkuman materi Geografi kelas 12 SMA atau SMK semester 2. Itu di sini ada 3 bab ya, dimulai dari bab 5, pola keruangan desa dan kota, bab 6-nya konsep wilayah dan perwilayahan, dan bab 7 itu negara maju dan negara berkembang. Oke, mari kita bahas. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan mari kita bahas. Nah, bab 5 itu pola keruangan desa dan kota. Oke. Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan mempunyai hak otonomi dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat sebuah wilayah disebut desa yaitu memiliki wilayah pemerintahan, ada penduduk yang menghuninya, memiliki unsur-unsur pemerintahan, berada di bawah kawasan camat, memiliki aturan dan kebiasaan-kebiasaan pergaulan sendiri. Potensi desa terdiri atas penduduk wilayah, tata kehidupan yang merupakan satu kesatuan hidup. Nah, potensi desa tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya sebagai desa menjadi kota. Struktur ruang di desa ditandai dengan pola pemanfaatan lahannya yang sebagian besar untuk pertanian, itu sektor ekonomi ya, dan sarana sosial. Adapun struktur ruang di kota sebagian besar pemanfaatan lahannya untuk kegiatan sektor industri dan jasa. Beberapa teori yang mengkaji struktur ruang kota seperti teori konsentris, teori Homer-Hoyt, dan teori inti berganda. Nah, pola dan kekuatan interaksi antar wilayah sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan sosial serta kemudahan-kemudahan yang dapat mempercepat proses hubungan antar wilayah tersebut. Selanjutnya itu konsep wilayah dan perwilayahan. Nah, wilayah adalah kesatuan daerah yang memiliki keseragaman gejala atau fenomena baik berupa fisikal, sosial, atau budaya sehingga dapat dibedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Wilayah di permukaan bumi dapat dibedakan menjadi wilayah formal dan wilayah fungsional. Perwilayahan atau regionalisasi di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama. Pembuatan suatu region adalah menyederhanakan wilayah tersebut dengan cara menyatukan tempat-tempat yang memiliki kesamaan atau kedekatan tersebut menjadi satu kelompok. Perwilayahan berdasarkan fenomena geografis adalah perwilayahan yang didasarkan pada gejala atau objek geografi, misalnya berdasarkan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Menentukan batas wilayah pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara mengkaji pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pemukiman, tingkat pendidikan dan pengetahuan, penggunaan teknologi dan budaya masyarakat. Pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Melalui pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ini, diharapkan terjadi suatu proses interaksi dengan wilayah di sekitarnya. Teori mengenai pusat-pusat pertumbuhan antara lain yaitu teori tempat yang sentral atau central place theory, teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory, disebut juga sebagai teori pusat pertumbuhan atau growth centers theory. Teori pusat pertumbuhan potential model, konsep agropolitan. Pembangunan Indonesia dipusatkan di wilayah-wilayah tertentu yang diperkirakan sebagai pusat pertumbuhan yang diperkirakan sebagai kawasan sentral yang mampu menarik daerah-daerah di sekitarnya dengan harapan dapat mengalirkan proses pembangunan ke wilayah-wilayah sekitarnya sehingga pemerataan pembangunan dapat terjadi di seluruh pelosok wilayah negeri secara menyeluruh. Bab 7 itu negara maju dan negara berkembang. Sebagian negara mengalami perkembangan yang pesat dalam pembangunannya, sebagian lainnya relatif terlambat. Dasar ukuran yang digunakan dalam pengelompokan negara-negara pada umumnya ialah tingkat ekonomi atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Sektor industri memegang peranan penting dalam pengelompokan negara-negara.
sebagaimana menurut W.W. Rostov yang membagi atas 5 tingkatan, yaitu the traditional society, the preparation for take-off, the drive to maturity, dan the act of high mass consumption. Oke. Beberapa negara yang masuk dalam kelompok negara maju antara lain Amerika Serikat dan Kanada atau Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, dan hampir semua negara di Eropa Barat, Swedia, Norwegia, Denmark, Italia, Jepang, Australia. Negara-negara dalam kelompok negara berkembang pada negara-negara di Asia termasuk Indonesia, Afrika, dan Amerika Latin. Nampak perkembangan suatu wilayah atau kota sangatlah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu faktor alamiah maupun faktor sosial wilayah yang bersangkutan. Unsur lokasi, keadaan alam, iklim, dan kandungan sumber daya alam maupun keadaan sosial budaya, penduduk, dan kebijakan pemerintah di dalam penentuan pola pembangunan wilayah akan sangat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah atau suatu kota. Model pengembangan atau pembangunan wilayah di negara-negara maju dilakukan dengan sistem desentralisasi. Terdapat 5 macam pola dan bentuk kota dalam pengembangan wilayah, yaitu pola metropolis menyebar atau disperse, pola metropolis galaktika, pola metropolis memusat, pola metropolis bintang, dan pola metropolis cincin. Di negara-negara berkembang juga terjadi pengembangan wilayah cenderung diarahkan kepada upaya penanggulangan kemiskinan penduduk dan memajukan kegiatan-kegiatan atas aktivitas kota. Pola pengembangan wilayah di Indonesia menitikberatkan pada pembangunan prasarana transportasi, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan alat penghubung bagi terciptanya berbagai upaya pembangunan wilayah yang harus dilakukan di negeri ini. Bila kendala perhubungan tidak teratasi, maka itu sama artinya pengembangan wilayah tidak dapat dilakukan. Oke, itulah ringkasan hukumannya. Sekian dulu, terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe.